Bapak Ibu pensiunan di seluruh Indonesia, dalam beberapa pekan terakhir, satu kabar yang paling ramai diperbincangkan adalah soal gaji rapel pensiunan yang katanya akan ditransfer otomatis sekaligus ke rekening Bapak Ibu. Tapi apakah kabar ini benar adanya, atau justru hanya informasi yang menyesatkan? Di video ini, kami akan membedah fakta sesungguhnya berdasarkan klarifikasi resmi dari PT Taspen dan Kementerian Keuangan. Jangan kemana-mana, saksikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu pensiunan di seluruh penjuru Indonesia yang kami cintai dan kami hormati. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana Bapak dan Ibu selalu bisa mendapatkan informasi terbaru, terpercaya dan tentunya akurat seputar dunia pensiun, kebijakan pemerintah, serta berbagai kabar terkini yang menyangkut hak dan kesejahteraan Bapak Ibu sebagai para pensiunan PNS, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia, POS. Bapak, Ibu semuanya, pada kesempatan yang baik ini, kami hadir kembali untuk menemani Bapak dan Ibu dengan sebuah informasi yang belakangan ini sangat ramai diperbincangkan, bukan hanya di kalangan para pensiunan saja, tetapi juga di berbagai platform media sosial, grup WhatsApp, hingga kanal-kanal berita daring di seluruh Indonesia. Informasi apa itu? Yaitu soal gaji rapel pensiunan, yang kabarnya akan dicairkan sekaligus dan ditransfer secara otomatis ke rekening masing-masing Bapak Ibu pensiunan. Kabar ini begitu cepat menyebar dan langsung menjadi topik hangat yang dibicarakan hampir di setiap sudut komunitas pensiunan, baik yang ada di kota besar maupun di daerah-daerah pelosok Indonesia. Namun pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah kabar ini benar adanya? Apakah memang pemerintah melalui PT Taspen sudah menetapkan kebijakan resmi terkait pencairan gaji rapel tersebut? Atau justru ini hanyalah informasi yang beredar tanpa dasar hukum yang jelas dan berpotensi menyesatkan para pensiunan? Nah, disinilah peran kami hadir, Bapak Ibu. Kami tidak ingin Bapak dan Ibu salah paham, gagal paham, apalagi sampai tertipu oleh informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dari itu, pada video kali ini, kami akan mengupas tuntas dan membedah secara lengkap fakta sesungguhnya di balik isu gaji rapel pensiunan ini berdasarkan sumber-sumber terpercaya, termasuk klarifikasi langsung dari PT Taspen Persero selaku pengelola dana pensiun Bapak Ibu, serta keterangan resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kami sangat menyarankan untuk menonton video ini dari awal sampai akhir, agar tidak ada satupun informasi penting yang terlewat. Karena setiap bagian dari video ini mengandung penjelasan yang saling berkaitan dan sangat penting untuk dipahami secara menyeluruh oleh Bapak dan Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel kami ini, kami ucapkan selamat datang. Silakan dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini kepada keluarga, serta rekan-rekan sesama pensiunan yang mungkin juga sedang menantikan informasi ini. Jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasi, agar Bapak dan Ibu tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan setiap harinya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke inti pembahasan. Siap? Mari kita mulai. Bagian 1, latar belakang. Mengapa isu rapel ini muncul? Bapak Ibu pensiunan yang kami hormati, sebelum kita membahas lebih jauh tentang fakta di balik isu gaji rapel ini, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu dari mana asal-usul dan latar belakang munculnya informasi ini di tengah masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir, salah satu informasi yang paling banyak mencuri perhatian para pensiunan adalah berita mengenai pencairan gaji rapel, yang kabarnya akan ditransfer secara otomatis ke rekening para pensiunan di seluruh Indonesia. Kabar ini mulai beredar luas di berbagai platform, mulai dari YouTube, Facebook, TikTok, hingga grup-grup WhatsApp yang khusus beranggotakan para pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Namun menariknya, Bapak Ibu, informasi ini mulai semakin ramai diperbincangkan justru setelah pemerintah melalui PT Taspen secara resmi mencairkan gaji ke-13 pada tanggal 2 Juni 2026 lalu. Pencairan gaji ke-13 tersebut tentu saja disambut dengan sukacita oleh para pensiunan, karena memang sudah lama ditunggu-tunggu. Namun di balik kegembiraan itu, muncul pula pertanyaan-pertanyaan di kalangan pensiunan. Kalau gaji ke-13 sudah cair, bagaimana dengan gaji rapel? Apakah gaji rapel juga akan segera dicairkan? Dan dari sinilah Bapak Ibu
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah kabar yang menyebutkan bahwa gaji rapel pensiunan akan segera dicairkan sekaligus dan ditransfer otomatis ke rekening para pensiunan. Kabar ini pun menyebar dengan sangat cepat dan akhirnya menjadi topik yang paling hangat dibicarakan di kalangan para pensiunan belakangan ini. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, kita harus bijak dalam menyikapi informasi semacam ini. Kita tidak boleh langsung percaya begitu saja hanya karena informasinya terdengar menggembirakan. Kita harus mencari tahu dulu kebenarannya, memastikan apakah ada dasar hukum yang kuat di balik kabar tersebut, dan yang paling penting, kita harus merujuk pada sumber-sumber resmi dan terpercaya. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami lebih jauh tentang isu gaji rapel ini, kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa hal mendasar. Yang pertama adalah, apa itu rapel dan bagaimana mekanisme pembayarannya. Yang kedua adalah, kapan dan dalam kondisi apa rapel bisa dibayarkan kepada pensiunan. Dan yang ketiga adalah bagaimana posisi pemerintah dan PT Taspen terkait dengan isu rapel ini di tahun 2026. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Bagian 2. Apa itu rapel dan bagaimana mekanismenya? Bapak Ibu semuanya, kata rapel atau rapelan mungkin sudah sangat familiar di telinga para pensiunan. Namun, tidak ada salahnya jika kita menyegarkan kembali pemahaman kita tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapel ini, agar kita semua memiliki pemahaman yang sama dan tidak ada kesalahpahaman. Secara sederhana Bapak Ibu, rapel adalah pembayaran kekurangan atau selisih gaji atau pensiun yang diterima oleh seorang pegawai atau pensiunan akibat adanya perubahan atau penyesuaian regulasi yang berlaku surut, atau yang dikenal dengan istilah retroaktif. Artinya, jika pemerintah menetapkan adanya kenaikan gaji atau pensiun yang berlaku mulai dari tanggal tertentu di masa lalu, tetapi pembayarannya baru dilakukan belakangan, maka selisih antara gaji lama dan gaji baru yang belum terbayarkan itulah yang kemudian disebut sebagai rapel. Sebagai contoh sederhana Bapak Ibu, misalkan pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan yang berlaku mulai bulan Januari 2026. Namun, karena proses administrasi dan penerbitan regulasinya memakan waktu, pembayaran kenaikan tersebut baru bisa dilakukan pada bulan Juni 2026. Maka selisih kenaikan gaji dari bulan Januari hingga Mei 2026 itulah yang kemudian akan dibayarkan sekaligus kepada para pensiunan. Dan inilah yang disebut sebagai gaji rapel. Dari penjelasan tersebut, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada beberapa syarat atau kondisi yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum rapel bisa dibayarkan. Apa saja syarat-syarat tersebut? Yang pertama, harus ada peraturan pemerintah atau PP baru yang secara resmi mengatur penyesuaian atau kenaikan gaji dan pensiun. Tanpa adanya PP baru yang sah secara hukum, maka tidak ada dasar untuk melakukan pembayaran rapel kepada para pensiunan. Yang kedua, harus ada selisih pembayaran yang terjadi akibat perubahan regulasi yang berlaku surut. Artinya, kenaikan yang ditetapkan dalam PPE baru tersebut haruslah berlaku mundur ke tanggal tertentu, sehingga timbul selisih antara besaran pensiun yang sudah diterima dengan besaran yang seharusnya diterima berdasarkan regulasi baru. Yang ketiga, proses penyaluran rapel tersebut harus mengikuti mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan PP Taspen, termasuk verifikasi data penerima, perhitungan nominal rapel, hingga proses transfer ke rekening masing-masing penerima manfaat. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga syarat tersebut, sudah mulai tergambar bahwa proses pembayaran rapel bukanlah sesuatu yang sederhana dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau mendadak. Ada proses panjang yang harus dilalui, ada regulasi yang harus ditetapkan terlebih dahulu, dan ada mekanisme yang harus diikuti secara ketat. Dan inilah yang menjadi kunci utama untuk memahami isu rapel yang sedang ramai dibicarakan saat ini Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua syarat dan kondisi tersebut sudah terpenuhi untuk pencairan rapel di tahun 2026 ini? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya untuk mendapatkan jawabannya. Bagian 3. Mengapa isu rapel selalu muncul di kalangan pensiunan? Bapak Ibu pensiunan yang budiman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang fakta terkini seputar gaji rapel di tahun 2026, ada satu hal menarik yang perlu kita cermati bersama, yaitu mengapa isu rapel ini selalu saja muncul dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pensiunan dari waktu ke waktu. Ternyata Bapak Ibu, ada pola yang cukup konsisten yang bisa kita amati dari kemunculan isu rapel ini.
Isu rapel pensiunan biasanya muncul dan ramai dibicarakan pada saat-saat tertentu, terutama ketika ada wacana atau pembahasan tentang kemungkinan kenaikan gaji ASN atau aparatur sipil negara yang masih aktif. Mengapa demikian? Karena memang sudah menjadi pemahaman umum di kalangan masyarakat bahwa mekanisme kenaikan gaji ASN aktif biasanya diikuti atau berdampak pada kenaikan gaji pensiunan ASN juga. Sehingga setiap kali ada kabar tentang kenaikan gaji ASN aktif, para pensiunan pun mulai berharap dan bertanya-tanya, apakah kenaikan serupa juga akan berlaku bagi mereka? Dan dari harapan itulah kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan tentang rapel. Karena jika kenaikan gaji pensiunan itu berlaku, surut, maka akan ada selisih pembayaran yang harus dibayarkan kepada para pensiunan dalam bentuk rapel. Selain itu, Bapak Ibu, isu rapel juga seringkali muncul karena para pensiunan sudah lama menantikan adanya penyesuaian besaran pensiun yang lebih signifikan. Sebagaimana kita ketahui bersama, nilai real dari uang pensiun yang diterima para pensiunan seringkali tergerus oleh inflasi dari tahun ke tahun, sehingga daya beli para pensiunan pun semakin menurun. Karenanya, harapan adanya kenaikan gaji pensiunan yang disertai dengan pembayaran rapel menjadi sangat besar dan sangat wajar untuk dipahami. Inilah mengapa Bapak Ibu, setiap kali ada informasi sekecil apapun yang mengisyaratkan kemungkinan adanya pencairan rapel bagi para pensiunan, informasi tersebut langsung menyebar dengan sangat cepat dan mendapat respons yang luar biasa dari para pensiunan di seluruh Indonesia. Karena memang harapan itu sudah sangat besar dan sudah sangat lama tersimpan di hati para pensiunan. Namun Bapak Ibu, besarnya harapan tidak boleh membuat kita kehilangan kewaspadaan dan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi setiap informasi yang masuk. Justru karena harapan kita besar itulah, kita harus semakin hati-hati dan teliti dalam memastikan kebenaran setiap informasi yang kita terima, agar kita tidak sampai merasa kecewa atau bahkan dirugikan oleh informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Dan inilah yang akan kita lakukan bersama-sama pada video ini, Bapak Ibu. Kita akan menelaah bersama-sama fakta sesungguhnya tentang gaji rapel pensiunan berdasarkan sumber-sumber yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagian 4. Pengalaman rapel di tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu semuanya, untuk memahami isu rapel di tahun 2026 ini dengan lebih baik, ada baiknya kita melihat kembali pencairan rapel yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dengan memahami pola dan mekanisme yang pernah diterapkan sebelumnya, kita bisa memiliki gambaran yang lebih jelas dan realistis tentang bagaimana seharusnya proses rapel ini berjalan. Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman pada kebijakan kenaikan gaji pensiunan yang pernah dilakukan sebelumnya, ketika pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan secara resmi melalui peraturan pemerintah dan disertai dengan ketentuan pembayaran rapel, maka proses penyalurannya umumnya dilakukan melalui mekanisme pembayaran pensiun yang sudah berjalan secara regular. Artinya, Bapak Ibu, dana rapel tersebut tidak dibayarkan melalui jalur atau mekanisme khusus yang berbeda dari pembayaran pensiun bulanan biasa, melainkan disalurkan melalui sistem yang sama, sehingga dana tersebut bisa langsung masuk ke rekening masing-masing penerima manfaat yang sudah terdaftar di PT Taspen. Mekanisme seperti ini tentu sangat memudahkan para pensiunan, karena tidak perlu melakukan pendaftaran ulang atau memperbarui data rekening secara khusus. Cukup memastikan bahwa data rekening yang terdaftar di PT Taspen masih aktif dan valid, maka dana rapel akan otomatis tersalurkan ke rekening tersebut begitu proses pencairannya dimulai. Namun, Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat penting untuk selalu diingat dari pengalaman rapel di tahun-tahun sebelumnya, yaitu bahwa pencairan rapel selalu didahului oleh penerbitan peraturan pemerintah yang resmi dan sah secara hukum. Tidak pernah ada dalam sejarahnya PT Taspen mencairkan rapel tanpa ada dasar hukum yang jelas berupa peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan secara resmi. Fakta historis ini sangat penting untuk kita jadikan patokan dalam menyikapi isu rapel yang sedang beredar saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah sudah ada peraturan pemerintah baru yang secara resmi menetapkan kenaikan gaji pensiunan dan pembayaran rapel untuk tahun 2026? Inilah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Bagian 5. Fakta terkini. Apa kata PT Taspen dan Kemenku? Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu fakta terkini dan klarifikasi resmi dari PT Taspen Persero dan Kementerian Keuangan terkait dengan isu gaji rapel pensiunan yang sedang ramai dibicarakan ini.
Berdasarkan klarifikasi resmi yang disampaikan oleh PT Taspen Persero selaku perusahaan pengelola dana pensiun bagi PNS, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia, ada beberapa poin penting yang harus Bapak dan Ibu ketahui dan pahami dengan baik. Poin pertama dan yang paling penting Bapak Ibu, hingga saat ini belum terdapat kebijakan baru dari pemerintah mengenai kenaikan gaji pensiunan maupun pembayaran rapel secara nasional pada tahun 2026. Ini adalah pernyataan resmi dari PT Taspen, dan ini adalah fakta yang harus kita terima dengan lapang dada. Artinya, Bapak Ibu, sampai dengan saat informasi ini kami sampaikan, belum ada regulasi baru, belum ada peraturan pemerintah baru, dan belum ada keputusan resmi dari pemerintah yang menetapkan adanya kenaikan gaji pensiunan yang disertai dengan pembayaran rapel untuk tahun 2026 ini. Poin kedua, Bapak Ibu, besaran pensiun yang diterima oleh para pensiunan saat ini masih mengacu pada regulasi yang berlaku selama ini. Tidak ada perubahan dalam besaran pensiun yang diterima oleh para pensiunan, dan pembayaran pensiun bulanan tetap berjalan normal sebagaimana mestinya. Ini adalah kabar yang cukup penting untuk dipahami Bapak Ibu. Meskipun tidak ada rapel, namun pembayaran pensiun bulanan tetap berjalan lancar dan normal. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir bahwa pensiun bulanan akan terhenti atau terganggu. Semua berjalan seperti biasa. Poin ketiga, Bapak Ibu, PT Taspen secara tegas menegaskan bahwa berbagai informasi yang menyebutkan adanya pencairan rapel besar-besaran dalam waktu dekat belum memiliki dasar hukum yang resmi. Ini adalah klarifikasi yang sangat jelas dan tegas dari PT Taspen. Dan kami harap Bapak dan Ibu bisa menerima klarifikasi ini dengan bijak. Artinya, Bapak Ibu, semua kabar yang beredar tentang pencairan rapel yang kabarnya akan ditransfer otomatis sekaligus ke rekening para pensiunan dalam waktu dekat, belum memiliki landasan hukum yang kuat dan belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak-pihak yang berwenang. Dan yang terakhir Bapak Ibu, hingga saat ini juga belum ada pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Taspen mengenai jadwal maupun nominal rapel tahun 2026 yang akan dicairkan secara sekaligus bagi para pensiunan. Tidak ada tanggal yang ditetapkan, tidak ada nominal yang diumumkan, dan tidak ada mekanisme pencairan yang sudah diputuskan secara resmi. Nah Bapak Ibu, dari keempat poin klarifikasi resmi dari PT Taspen tersebut, sudah sangat jelas bahwa isu rapel yang ramai beredar itu belum memiliki dasar yang kuat dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak yang berwenang. Bagian 6. Mengapa informasi seperti ini bisa beredar luas? Bapak Ibu pensiunan yang kami hormati, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa informasi tentang rapel yang belum tentu kebenarannya itu bisa beredar begitu luas dan cepat di kalangan para pensiunan? Apa yang membuat informasi semacam ini begitu mudah menyebar dan dipercaya oleh banyak orang? Nah, Bapak Ibu, ada beberapa faktor yang menjelaskan fenomena ini, dan kami ingin berbagi pemahaman ini kepada Bapak dan Ibu agar kita semua bisa lebih waspada dan kritis di masa mendatang. Faktor pertama adalah harapan yang besar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, para pensiunan sudah sangat lama menantikan adanya penyesuaian besaran pensiun yang lebih layak. Harapan yang besar ini membuat para pensiunan lebih mudah percaya dan menerima informasi yang sesuai dengan harapan mereka, meskipun kebenarannya masih perlu diverifikasi. Faktor kedua adalah kurangnya literasi digital di kalangan sebagian pensiunan. Tidak semua pensiunan terbiasa dengan dunia digital dan belum semua memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran sebuah informasi secara mandiri. Sehingga ketika ada informasi yang terdengar meyakinkan dan menggembirakan, mereka langsung menerimanya sebagai kebenaran dan menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar mereka. Faktor ketiga adalah penyebaran informasi yang masif melalui media sosial. Di era digital seperti sekarang ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat hanya dalam hitungan menit melalui berbagai platform media sosial. Sebuah berita atau kabar, apapun kebenarannya, bisa langsung tersebar ke jutaan orang hanya dengan satu klik tombol bagikan. Faktor keempat adalah adanya pihak-pihak yang sengaja menyebarkan informasi yang belum terverifikasi demi mendapatkan keuntungan tertentu. Misalnya untuk menaikkan jumlah penonton video mereka, mendapatkan lebih banyak pengikut di media sosial, atau bahkan untuk tujuan-tujuan yang lebih tidak bertanggung jawab. Inilah mengapa Bapak Ibu sangat penting bagi kita semua untuk selalu memiliki kebiasaan memverifikasi setiap informasi yang kita terima, terutama informasi yang menyangkut hak-hak keuangan kita, seperti gaji, pensiun, dan rapel.
Jangan pernah langsung percaya pada suatu informasi hanya karena informasi tersebut terdengar menggembirakan atau sesuai dengan harapan kita. Bagian 7. Tips cerdas menyikapi informasi seputar pensiun. Bapak Ibu pensiunan yang kami banggakan, setelah kita memahami fakta sesungguhnya tentang isu gaji rapel dan mengapa informasi semacam itu bisa beredar luas, sekarang saatnya kami berbagi beberapa tips praktis yang bisa Bapak dan Ibu terapkan untuk menyikapi informasi seputar pensiun dengan lebih cerdas dan bijak. Tips pertama, Bapak Ibu, selalu rujuk pada sumber resmi. Ketika Bapak dan Ibu menerima informasi tentang perubahan kebijakan pensiun, kenaikan gaji, atau pencairan rapel, jangan langsung percaya begitu saja. Selalu pastikan untuk mencari informasi dari sumber-sumber resmi seperti website resmi PT Taspen di www.taspen.co.ide, website resmi Kementerian Keuangan, atau pengumuman resmi dari instansi terkait. Tips kedua, Bapak Ibu, waspada terhadap informasi yang terlalu wah atau terlalu menggiurkan. Informasi yang menjanjikan pencairan dana dalam jumlah besar dalam waktu sangat dekat tanpa ada dasar hukum yang jelas, patut dicurigai kebenarannya. Jika terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka kemungkinan besar memang belum menjadi kenyataan. Tips ketiga, Bapak Ibu, jangan terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Meskipun niat kita baik, ingin berbagi informasi kepada sesama pensiunan, namun jika informasi yang kita sebar belum terverifikasi kebenarannya, maka kita justru bisa ikut berkontribusi dalam penyebaran hoaks yang merugikan banyak pihak. Tips keempat, Bapak Ibu, manfaatkan layanan resmi PT Taspen untuk mendapatkan informasi yang akurat. PT Taspen menyediakan berbagai saluran layanan untuk para pensiunan, termasuk call center, aplikasi Taspen dan Andal, serta kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah. Jangan ragu untuk menghubungi PT Taspen langsung jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan informasi yang pasti dan akurat tentang hak-hak pensiun Bapak dan Ibu. Tips kelima, Bapak Ibu, ikuti channel dan media informasi yang terpercaya. Pilihlah sumber informasi yang selalu menyajikan berita berdasarkan fakta, mengutip sumber-sumber resmi, dan tidak hanya mengejar sensasi atau klik semata. Channel yang baik adalah channel yang berani menyampaikan fakta, meskipun fakta tersebut mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagian 8. Kondisi faktual pensiun di pertengahan 2026. Bapak Ibu semuanya, setelah kita membahas panjang lebar tentang isu gaji rapel dan klarifikasi resmi dari PT Taspen, sekarang mari kita melihat gambaran umum kondisi faktual seputar pensiun di pertengahan tahun 2026 ini, agar Bapak dan Ibu memiliki pemahaman yang lebih komprehensif. Pertama, terkait dengan gaji ke-13 yang sudah cair, Bapak Ibu, sebagaimana sudah kami singgung sebelumnya, pemerintah melalui PT Taspen telah resmi mencairkan gaji ke-13 pada tanggal 2 Juni 2026. Ini adalah kabar positif yang nyata dan sudah terrealisasi, dan kami berharap gaji ke-13 tersebut sudah diterima oleh seluruh pensiunan yang berhak mendapatkannya. Kedua, terkait dengan pembayaran pensiun bulanan, Bapak Ibu, pembayaran pensiun bulanan tetap berjalan normal sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Para pensiunan tidak perlu khawatir akan adanya gangguan dalam penerimaan pensiun bulanan mereka, karena sistem pembayaran pensiun bulanan melalui PT Taspen terus berjalan dengan baik dan lancar. Ketiga, terkait dengan besaran pensiun Bapak Ibu, seperti yang sudah kami jelaskan, berdasarkan klarifikasi PT Taspen, besaran pensiun yang diterima saat ini masih mengacu pada regulasi yang berlaku. Belum ada kenaikan resmi yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah baru untuk tahun 2026 ini. Keempat, terkait dengan prospek ke depan Bapak Ibu. Meskipun hingga saat ini belum ada kebijakan resmi terkait kenaikan pensiun dan rapel, namun bukan berarti harapan untuk adanya penyesuaian tersebut di masa mendatang harus pupus. Pemerintah tentu saja selalu mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan kebijakan terkait pensiun, dan kita semua berharap agar ke depannya pemerintah bisa segera menetapkan kebijakan yang lebih mengakomodasi kepentingan dan kesejahteraan para pensiunan di seluruh Indonesia. Bagian 9.
Pesan dan harapan untuk para pensiunan. Bapak Ibu pensiunan yang kami cintai dan hormati, menjelang akhir video ini kami ingin menyampaikan beberapa pesan yang kami harap bisa menjadi penguat dan penyemangat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami sangat menghargai dan memahami besarnya harapan Bapak dan Ibu terhadap adanya peningkatan kesejahteraan melalui gaji rapel dan kenaikan pensiun. Harapan tersebut sangat wajar dan sangat manusiawi, mengingat besarnya jasa dan pengabdian yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada bangsa dan negara selama puluhan tahun berkarir sebagai PNS, TNI, dan Polri. Namun, Bapak Ibu, kami juga berharap agar Bapak dan Ibu bisa menerima fakta-fakta yang ada dengan lapang dada dan pikiran yang jernih. Fakta bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi terkait rapel, bukanlah berarti harapan itu tidak akan pernah terwujud. Mungkin waktunya belum sekarang, mungkin prosesnya masih berjalan, dan mungkin kita semua masih harus sedikit lebih bersabar. Yang terpenting Bapak Ibu, jangan biarkan diri kita dijejali oleh informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab, yang hanya akan menimbulkan kekecewaan dan keresahan. Mari kita bijak dalam menerima dan menyaring informasi, selalu berpegangan pada fakta dan sumber yang resmi, dan terus mendoakan agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan di seluruh Indonesia. Dan kepada pemerintah, kami juga menyampaikan harapan besar dari jutaan pensiunan PNS, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia, agar kesejahteraan mereka senantiasa menjadi prioritas. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk negeri ini, dan sudah selayaknya mereka mendapat penghargaan yang setimpal, termasuk melalui jaminan pensiun yang layak dan memadai. Penutup dan kesimpulan. Bapak Ibu pensiunan yang kami banggakan, tibalah kita di penghujung video ini. Sebelum kami menutup tayangan ini, izinkan kami untuk merangkum kembali poin-poin penting yang telah kita bahas bersama dalam video kali ini. Kesimpulan pertama, Bapak Ibu, pembayaran pensiun bulanan tetap berjalan normal dan tidak ada gangguan dalam pencairan pensiun bulanan para pensiunan di seluruh Indonesia. Kesimpulan kedua, Bapak Ibu, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait pencairan rapel pensiun secara nasional untuk tahun 2026. Tidak ada tanggal yang ditetapkan, tidak ada nominal yang diumumkan, dan tidak ada mekanisme pencairan yang sudah diputuskan secara resmi oleh pemerintah maupun Pentetaspen. Kesimpulan ketiga, Bapak Ibu, belum ada peraturan pemerintah baru yang menetapkan kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2026. Besaran pensiun yang diterima saat ini masih mengacu pada regulasi yang berlaku selama ini. Kesimpulan keempat, Bapak Ibu, PT Taspen secara resmi menegaskan bahwa berbagai informasi tentang pencairan rapel besar-besaran dalam waktu dekat belum memiliki dasar hukum yang resmi dan tidak bisa dibenarkan. Dan kesimpulan terakhir, Bapak Ibu, kita semua harus lebih bijak dan kritis dalam menyikapi setiap informasi yang beredar, terutama yang menyangkut hak-hak finansial kita. Selalu verifikasi informasi dari sumber-sumber resmi sebelum mempercayai dan menyebarkannya kepada orang lain. Demikianlah Bapak Ibu, informasi yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Kami berharap informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pencerah bagi Bapak dan Ibu sekalian agar tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada keluarga serta rekan-rekan pensiunan lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak dan Ibu selalu mendapat update terbaru dari channel kami ini. Kami akan terus hadir untuk Bapak dan Ibu dengan informasi-informasi terpercaya dan bermanfaat seputar dunia pensiun dan kebijakan pemerintah. Sampai jumpa di video kami berikutnya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.